Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata mimpi tentang setan yang saya alami terkait dengan mimpi di dalam syariat Islam dibagi menjadi 3. Bukan hanya sebagai bunga tidur saja seperti orang-orang awam yang meyakini seperti itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Beliau bersabda bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah yaitu mimpi yang baik, mimpi kabar gembira, maksudnya petunjuk. Yang kedua, mimpi dari setan, mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang ketiga adalah mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika saat terjaga. Ketika belum tidur, seseorang tersebut sering memikirkan sesuatu, entah itu yang disukainya ataupun yang dibencinya. Akhirnya, karena sering dipikirkan, maka bisa terbawa di dalam mimpinya. Nah, dari ketiga jenis mimpi tersebut yang hanya bermanfaat dan berdampak di dalam kehidupan manusia, yaitu mimpi yang baik, mimpi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang berdampak di dalam kehidupan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kejadian yang saya alami, mimpi yang mana itu mimpi yang asalnya dari setan. Saya lupa kejadiannya berapa lama, berapa tahun yang lalu mungkin. Saya itu pernah bermimpi kepalanya setan, wajahnya menyeramkan dan saya disetrum. Sehingga di dalam tidur itu saya tidak bisa bergerak. Bahkan ketika saya menyadari saya lagi tidur juga nggak bisa bergerak. Nah, akhirnya begitu saya dengan perlawanan keras, akhirnya saya terbangun dan saya menyadari itu mimpi dari setan. Akhirnya saya membaca surat Al-Ikhlas, ya, karena itu terjadi saat saya ngantuk banget. Kemungkinan besar ingatnya saya membaca surat Al-Ikhlas saja saat itu, lalu langsung tertidur kembali. Dan saya tidak mengalami mimpi seperti itu lagi. Nah, mimpi dari setan, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menyedihkan, itu tidak memiliki makna. Jadi tidak perlu dicari takwilnya, tidak perlu dicari maknanya. Karena apa? Hal itu hanya gangguan dari jin saja. Setan itu adalah wujud dari jin. Ya, jin-jin jahat, jin-jin kafir yang ingin menggoda manusia supaya manusia itu merasa was-was, merasa takut. Ya, itu saja sebenarnya tujuan dari mereka menggoda kita di dalam alam mimpi. Nah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kita mimpi yang tidak disukai, maka kita dilarang menceritakannya. Karena apa? Hal itu tidak akan berdampak di dalam kehidupan. Berbeda lagi kalau kita menceritakannya, apalagi menceritakan bukan kepada ahli takwil mimpi, menceritakan kepada orang awam. Bisa saja orang yang kita ceritakan itu menakwilkan sesuai hawa nafsunya dengan kebodohannya. Akhirnya, ketika orang tersebut menakwilkan dengan sesuatu yang menyeramkan, orang yang bertanya kebetulan awam juga, maka dia bisa terganggu di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Timbul rasa was-was, mungkin akan terjadi ini, itu. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh Nabi kita supaya tidak menceritakan kepada orang lain kalau kita bermimpi dari setan. Oleh karena itu, harus kita mengetahui ciri-ciri seperti apa sih mimpi yang dari setan itu. Nah, seperti itu maksudnya, saudara-saudariku. Jadi kalau misalkan kita mimpi sesuatu yang menyedihkan, menyeramkan dari setan itu, ada cara menanggulanginya. Ada beberapa cara yang Nabi Muhammad SAW ajarkan melalui kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim. Satu, bisa dengan ketika selesai mengalami mimpi tersebut, ketika kita bangun tidur, kita harus mengubah, ya, disunahkan oleh beliau untuk merubah posisi tidur kita. Misalkan awalnya
ke arah timur, nah kita berubah posisi kita ke arah barat. Nah, lalu cara yang kedua, dengan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Meludah itu bukan meludah dengan volume air ludah yang besar, yang banyak, melainkan hanya sedikit saja sebagai simbolik saja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membaca doa-doa dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa membaca 3 kali masing-masing surat tersebut. Nah, yang keempat, bisa membaca ayat kursi. Karena ada jaminan ketika kita membaca ayat kursi itu dijaga dari godaan-godaan setan, dari jin-jin di dalam tidur kita sampai kita terbangun. Ya. Yang kelima, kita seringkali bersolawat ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari. Ya. Bukan hanya ketika mau tidur, tetapi seringkali kita membaca sholawat, baik itu secara lisan ataupun di dalam hati ketika kita beraktivitas di mana saja, kecuali di dalam toilet. Ya, karena hal itu tidak diperkenankan dalam syariat. Jadi kalau misal kita seringkali bersolawat, maka setiap satu sholawat yang kita baca, Allah membalas dengan 10 rahmat, 10 pertolongan. Yang beberapa diantaranya bisa dihapuskan dosa-dosanya, diangkatkan derajatnya, lalu dipermudah untuk memahami ilmu agama, dipermudah untuk memahami hikmah-hikmah terhadap ciptaan-ciptaannya, sehingga dengan banyaknya bersolawat, kita dibuat oleh Allah mampu berkhidmat kepada Allah dengan selalu berzikir, mengingat Allah pada tiap-tiap sesuatu yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Sehingga ketika seringkali kita berzikir di dalam menjalankan aktivitas, setan itu susah untuk menguasai kita. Setan itu panas melihat cahaya-cahaya ilahi yang terdapat dalam diri kita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi bahwa ketika Umar bin Al-Khattab melewati suatu jalan, maka setan tidak mau berjalan kepada jalan yang dilewati oleh Umar bin Al-Khattab, melainkan melewati jalan yang lain. Setan-setan itu menghindari untuk berpapasan atau bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Kenapa? Yaitu tadi, ma'rifatnya para sahabat, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya, ketauhidannya, tarekahnya sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kolbunya, memiliki cahaya makrifat yang besar, sehingga dengan cahaya keimanan yang mereka miliki, setan-setan itu merasa panas, tidak bisa mendekat. Hal seperti itu yang dialami oleh orang-orang yang derajatnya atau makomnya atau kedudukannya tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, setan juga mengatakan seperti itu di dalam Al-Quran, bahwa mereka berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia kecuali jumlah yang sedikit. Nah, jumlah yang sedikit itu adalah orang yang ikhlas beribadah karena Allah. Tidak untuk selain Allah. Tidak untuk dunia, tidak untuk dirinya, tidak untuk pujian-pujian kepada dirinya, tidak. Jadi lillahi ta'ala, benar-benar memurnikan ketaatan mereka kepada Allah. Sehingga walaupun di dalam tidur, misalkan lupa membaca doa tidur, yang sebenarnya syariat untuk membaca tidur itu, selain itu ibadah yang sebenarnya itu adalah pengagungan kepada Allah yang menguasai alam tidur kita. Kalau misalkan kepada orang awam, anjuran itu untuk membiasakan supaya ingat kepada Allah setiap saat. Tapi ketika ada orang yang senantiasa bersolawat, walaupun jarang membaca doa ketika mau tidur, itu tidak akan diganggu oleh setan. Karena apa? Saya seringkali mengalami hal itu. Lupa membaca doa tidur, atau bahkan tidak berdoa ketika tidur, tapi seringkali mendapat petunjuk dari Allah. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik. Seperti hanya dimimpikan Umar bin Al-Hafiz, mengajarkan tentang ilmu hakikat, ketemu Nabi Musa, dan segala macamnya. Jadi selama tidur sampai sekarang, saya usia 44 tahun, itu bisa dihitung mimpi dari setan. Insya Allah 2 kali, hanya 2 kali. Seingat saya seperti itu. Jadi seringkali bersolawat itu akan sangat membantu kita dihindarkan dari setan ketika tidur. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.